Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mokodim Farida dengan NIM 250111036, Prodi Ilmu Komputer kelas A5. Saya akan mempresentasikan program UTS mata kuliah struktur data yang diampu oleh Ibu Srianti Eskom. Program yang saya buat ini berjudul tentang pengelolaan data peserta lomba kampus. Program ini dirancang untuk membantu pengelolaan data peserta secara lebih terstruktur dan efisien. Dalam pembuatannya, saya mengimplementasikan beberapa konsep dasar struktur data, yaitu penggunaan struk untuk menyimpan data peserta, kemudian array untuk menampung kumpulan data, fungsi rekursif, serta penerapan algoritma Fibonacci dan permutasi. Nah, melalui program ini, saya ingin menunjukkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur dan cara kerja program yang telah saya buat tersebut. Pertama, saya akan memulai proyek dari fondasi program, yaitu struk dan array. Nah, bagian baris ini sangat penting dalam setiap script kode C++, seperti include UStream, memungkinkan kita menggunakan code dan scene. Dan yang selanjutnya ada include string, memungkinkan kita penggunaan tipe data string atau using. Dan ada namespace std agar kita tidak perlu menulis std setiap kali. Baris selanjutnya ada struk peserta. Nah, ini adalah pembuatan tipe data baru. Struk digunakan ketika ingin menggabungkan beberapa data dengan tipe yang berbeda menjadi kesatuan, mirip seperti formulir pendaftaran. Dan kemudian di sini ada string nama, menyimpan nama peserta tipe string karena nama bisa panjang dan menggunakan spasi. Dan kemudian ada string name, nomor induk mahasiswa juga string karena biasanya ada huruf atau format khusus. Dan kemudian ada string jurusan, yaitu program studi peserta. Kemudian ada in nilai. Nilai atau skor lomba tipe integer karena nilai adalah angka. Struk ini mempresentasikan satu peserta. Bayangkan kalau kita punya 50 peserta tanpa struk. Kita harus membuat banyak variabel terpisah. Sangat tidak efisien kan? Kemudian kita masuk ke baris selanjutnya, yaitu peserta-peserta 100. Nah, ini adalah array of struk. Artinya apa? Artinya kita punya array dengan kapasitas 100 elemen. Dan setiap elemen bertipe peserta indeks 0 sampai dengan 99. Kemudian adalah in jumlah peserta sama dengan 0. Nah, variabel ini berfungsi sebagai counter setiap kali kita tambah peserta baru. Kita tambah nilainya juga. Ini penting untuk mengetahui beberapa data yang sudah tersimpan dan mencegah array overflow. Nah, hubungan dengan project-nya apa? Dengan struk dan array ini, kita bisa menyimpan semua data peserta lomba secara terstruktur. Nanti bisa bertambah fungsi untuk input data, tampilkan data, cari peserta dengan nilai tertinggi, dan lain-lain. Ini adalah aplikasi nyata dari konsep struktur data. Misalnya contohnya nih seperti ini. Misalnya peserta Mokodim Farida, peserta 0, kemudian nilainya 95. 95 seperti itu. Saya akan menjelaskan fungsi rekursif. Rekursif ini dari in hitung faktorial in input sampai dengan return input hitungan faktorial input kurang 1. Nah, itu adalah fungsi rekursif. Kemudian rekursif ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Di sini program digunakan untuk menghitung faktorial. Nah, contohnya misalkan kalau user memasukkan angka 4, pertama program menghitung 4 kali faktorial 3, lalu 3 dikali faktorial 2, lalu 2 dikali faktorial 1. Dan saat sudah sampai 1, program berhenti. Hasilnya menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Nah, kemudian selanjutnya ada else return 1. Nah, bagian ini disebut base case atau kondisi berhenti. Kalau tidak ada bagian ini, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri dan program bisa error. Jadi gampangnya, rekursif ini seperti kita meminta seseorang melakukan tugas, lalu dia meminta dirinya sendiri melakukan tugas yang lebih kecil sampai tugasnya selesai.
Selanjutnya adalah direct Fibonacci. Di sini dari in, n, A sama dengan 0, B sama dengan 1, kemudian next. Di sini A dimulai dari 0, B mulai dari 1, karena memang direct Fibonacci ini dimulai dari 0 dan 1. Dan selanjutnya bagian for dan sampai dengan next. Nah, itu logika program ini sederhananya seperti tampilkan angka sekarang, lalu jumlah dua angka sebelumnya, lalu kemudian hasil menjadi angka berikutnya. Kemudian contohnya misalkan 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasil directnya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Jadi direct Fibonacci ini sering digunakan dalam logika, matematika, algoritma, bahkan teknologi dan AI. Bagian terakhir adalah permutasi dari in faktorial, in x, sampai dengan return hasil. Itu adalah bagian dari permutasi. Fungsi ini digunakan untuk menghitung faktorial menggunakan perulangan. Permutasi ini digunakan untuk menghitung banyak susunan yang mungkin. Contohnya dari 5 orang, kita ingin memilih dan menyusun urutan 3 orang. Nah, karena urutannya berbeda, dianggap berbeda, hasilnya bisa banyak. Dan kalau dihitung, 5 sama dengan 120, 2 sama dengan 2, maka 120 dibagi 2 sama dengan 60. Jadi ada 60 kemungkinan susunan. Kesimpulan dari program yang saya buat, saya berhasil menerapkan materi struk, array, rekursif, Fibonacci, dan permutasi ke dalam program pengolahan data peserta lomba kampus. Materi-materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pembuatan program yang terstruktur dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, saya sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum.